Apa tuh, Pak? Panen iki lho Bu, tahun iki wis akeh serangan wereng, tikus. Bu wis panen entuk elek paling. Iya, kemana? Ya wis sabar piye maneh. Nggih Bu. Sama dong. Saya nek tamu kayak Esa tak gak sih? Nggih Bu. Nggih, Waalaikumsalam. Nggih, betul Ibu. Ini dengan kediaman Bapak Riki dan Ibu Rianti. Nggih, betul monggo masuk. Nggih, Ibu. Permisi. Oh, nggih Mbak. Babak perawan nggih. Iya, monggo. Nggih, monggo Mbak Pinara. Sebelumnya Bapak Ibu perkenalkan, saya perawat Abdi dan ini rekan saya perawat Giska. Oke. Kami dari tim kesehatan Puskesmas Kencong ingin menanyakan beberapa hal terkait kondisi kesehatan keluarga Bapak sama Ibu. Waktunya kira-kira 30 menit apakah berkenan Bapak Ibu? Nggih, berkenan Mbak. Monggo. Selain Bapak dan Ibu ini, apakah ada anggota keluarga lain? Ada, Mbak, ada anak saya masih di kamar. Oh gitu, masih di kamar ya? Nggih. Izin bertanya-tanya nggih, Bapak Nggih, Ibu. monggo. Untuk Bapaknya sendiri, Bapak Riki bekerja sebagai apa Bapak? Saya petani Mbak. Oh, petani Nggih. di sebelah sini? Nggih di Iya, sawah. sawahnya di Ya selatan, bener yang Mbak. sebelahnya bengkel terus ada perempatan itu. Oh, di situ. Nggih. Oke. Kemudian riwayat penyakit di keluarga Bapak dan Ibu ini seperti apa? Setahu saya nggak ada ini Mbak penyakit. Iya. Tidak ada nggih Nggak berarti? ada ya. Iya Dik ya. Kalau di sini tidak ada, Mbak, memang penyakit, tapi ini sih Mbak kayak merasa ada yang salah gitu, ada yang berubah gitu Mbak sama anak saya tuh. Iya, kita juga kepikiran sebenarnya Bu ya. Ya kayak jadi lebih pendiam, diajak ngomong Mbak, kadang jawab, kadang enggak, diem aja, terus seharian tuh bisa di kamar, nggak pernah keluar Mbak sejak berbulan-bulan lalu Mbak. Saya pusing dan sedih juga, sering nangis juga kalau malam-malam. Sekarang mungkin di kamar? Nggih, nggak mau keluar Mbak. Oh, boleh dipanggilkan sekarang Bu? Oh, ya. Bisa gitu ya. Bagaimana Bapak kondisi di sekitar rumah sekarang? Ya seperti ini Mbak. Iya, bersih-bersih. Ini Bu saya yang Saya biasanya bersih. bersih-bersih. Maka sebentar aja Pak. Kamu ini ada tamu sopan. Wes tole. Mbak, Jangan di kamar aja. Dengan Mbak siapa ini? saya Mutia Bu. Oh, Mbak Mutia. Mbak Mutia umur berapa sekarang? Sekarang saya umur 24. Oh, seperti itu. Oke, baik. Mbak Mutia, sebelumnya perkenalkan, saya perawat Afi dan ini rekan saya perawat Giska. Nah, di sini saya dan rekan saya itu ingin bertanya-tanya tentang kondisi Mbak Mutia. Jangan takut, kami di sini ingin memastikan kondisi Mbak Mutia itu baik-baik saja. Oke, Mbak Mutia, untuk keluhannya akhir-akhir ini yang dirasakan seperti apa, Mbak? Saya tuh pengen hanya di kamar gitu terus kalau di kamar ya saya mikir ya saya belum kerja, terus saya nangis terus lah pokoknya Bu, jadi saya pengen tidur aja rasanya gitu. Oh, seperti itu. Kira-kira Mbak Mutia tahu apa penyebab dari kesedihan Mbak Mutia ini? Kayaknya ya Bu ya, itu saya tuh beberapa bulan yang lalu tuh pernah kerja Bu, Oke. terus saya tuh nggak kuat pengen keluar dan juga pernah resign itu gara-gara ya bos saya tuh kasih tekanannya sangat keras banget, terus pokoknya saya dimarahin terus, akhirnya saya resign nggak kuat keluar saya Bu. Nah terus saya lihat teman-teman saya tuh kerja di Jepang, saya tuh pengen banget ke Jepang Bu, tapi pas saya ngomong sama bapak ibu nggak dibolehin ya karena nah gimana Tondo, Jepang itu loh jauh. Iya, dimana kamu ini orang. cewek. Ikutin aturan sama bapak dan ibu. Tapi kan aku mau Bu ke sana Bu. Kalau di sini ibu bapak selalu ngomongin Dia bandel kayak nggak diomongin. uang itu kan saya jadi keberatan, saya pengen kerja, saya pengen mandiri. Dia tuh pengen ikut-ikut temennya itu loh Mbak, yang kerja di Jepang itu loh. Iya Mbak. Iya, Mbak Mutia. Saya mengerti apa yang dirasakan Mbak Mutia dan juga Bapak Ibunya. Kalau boleh tahu, Mbak Mutia, sejak berapa lama Mbak Mutia merasakan kesedihan ini? Sejak keluar dari kerjaan sih Bu, ya sekitar 6 bulanan lah. Oh, berarti sudah lama ya, Mbak? Nggih.
Kalau boleh tahu juga, selain tekanan dari pekerjaan, adakah hal lain yang menekan Mbak Mutia? Saya tuh sering lihat HP juga, terus saya juga lihat medsos itu kan story temen-temen yang kerja di Jepang. Saya pengen, terus lihat mereka tuh kayak healing di sana juga. Saya juga pengen kerja di Kamu tuh loh. sana. Dari kemarin pengen ke Jepang, membahas ke Jepang, terus kamu pikir di Jepang itu enak? Bener itu kata ibu, dengerin. Di sana itu nggak ada saudara kamu tuh sendirian di sana, itu negara orang. Ya kan yang penting kerja, Bu. Mending kamu nikah aja. Di sini nggak ada kerjaan. Wes. Aku tuh nggak mau nikah, Pak. Aku pengen kerja. Mbak. Kalau menurut saya ya wes, apa kata Mutia mau kerja di Jepang ya wes biarin, biar ya wes. Apa sih, Ibu? Gitu. Mutia ini anak aku, tanggung jawab aku, Bu. Ya seperti ini wes, Mbak. Mangapunten nggih. Nggih, tidak apa-apa, Bapak, Ibu, sama Mbak Mutia saya mengerti. Tapi kalau misal Mbak Mutia sedih gini, biasanya apa yang dilakukan Mbak Mutia? Ya saya nggak mau ketemu orang-orang, terus ya paling cuma di kamar, terus kalau nggak gitu ya saya bosen cuma game, kalau nggak tidur, nangis. Males-malesan gitu loh Mbak, pusing saya sama dia. Saya tuh nggak malas, Bu. Udah saya biarkan Kamu dia loh mengurung diri di ngapain kamar aku aja. terus. Temennya Kisini nggak mau nemuin. Sulit ini kan. Ya maaf Ibu, sebelumnya Bapak, saya mengerti kondisi antara Bapak, Ibu, dan juga Mbak Mutia. Dari masalah yang sudah dialami Bapak, Ibu, dan sekeluarga ini, saya menelaah dan juga mengerti bahwa ada penurunan terhadap coping keluarga Bapak dan Ibu sekeluarga. Jadi apa maksudnya? Jadi Bapak dan Ibu ini sekeluarga tidak memiliki seperti kemampuan adaptasi untuk mengatasi masalah, dan kemampuan tersebut menurun seperti itu. Untuk lebih jelasnya, biarkan rekan saya akan menjelaskan terkait masalah Bapak dan Ibu sekeluarga ini. Gitu nih Mbak. Oke. Kebetulan saya mengerti sekali perasaan Mbak Mutia. Nah ini kebetulan saya ada leafletnya nih. Itu lihat ya. Nah, Apa ini, Mbak? tadi kan Mbak Mutia merasa sedih, merasa ingin mengurung di kamar. Sebenarnya Bapak Ibu ini bisa didengarkan oleh Bapak Ibu juga, dan untuk nenek nih. Sebenarnya untuk menangani masalah Mbak Mutia ini, yang paling dibutuhkan oleh Mbak Mutia itu adalah keluarganya. Kenapa kok yang dibutuhkan oleh Mbak Mutia itu keluarganya? Karena keluarganya ini kan tempat pertama ya untuk mendapatkan dukungan emosional, kemudian rasa aman, kemudian semangat dalam menghadapi masalah. Itu bisa didapatkan Mbak Mutia ya dari keluarganya, bukan dari siapa-siapa. Bukan dari orang lain, tapi ya dari keluarganya. Maka dari itu saya harapkan Bapak, Ibu, dan juga Nenek bisa membantu Mbak Mutia untuk mendukung Mbak Mutia. Seperti itu. Karena dari dukungan keluarga ini bisa mengatasi stres dan kecemasan yang dialami oleh Mbak Mutia. Kemudian Mbak Mutia ini bisa lebih merasa percaya diri dan bisa membantu menemukan solusi masalah. Seperti itu. Kemudian ini Ibu, tadi kan Mbak Mutia kan ini ya, sering melihat medsos ya? Iya. Teman-temannya ya? Iya. Nah kalau bisa mulai sekarang lebih dikurangi saja untuk melihat medsos. Kenapa Bu? Iya, karena kan di medsos itu kan bisa menambah stres dan kecemasan. Tadi kan Mbak Mutia lihat teman-temannya itu jadi menambah stres. Kemudian jadi perasaan iri dan pengennya itu lebih lagi kalau melihat medsos terus-terusan. Kemudian kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain tuh menjadi lebih sering kalau misalnya terus-terusan bermain medsos. Nah, manfaatnya untuk berhenti sejenak bermain medsos itu pikiran dan perasaan Mbak Mutia itu bisa menjadi lebih tenang. Kemudian bisa mengurangi overthinking. Mbak Mutia kan tadi kan pengen ke Jepang, terus bapak ibunya tidak mengizinkan ya, dan kemudian teman-temannya juga sering membuat story. Nah, mengurangi bermain media sosial bisa menurunkan overthinking yang dirasakan oleh Mbak Mutia.
Kemudian bisa lebih fokus pada kehidupan ini, kehidupan Mbak Mutia. Mbak Mutia jadi lebih Positif gitu Mbak. dia lebih positif, lebih sering menghabiskan waktu dengan keluarga juga, seperti itu. Kemudian untuk pencegahan stres yang bisa dilakukan oleh Mbak Mutia. Tadi kan Mbak Mutia bilang kalau misalnya pengennya di kamar terus, nggak ngapa-ngapain. Nah, untuk menguranginya, Mbak Mutia bisa melakukan ini. Ada aktivitas fisik dan luar ruangan. Jadi Mbak Mutia bisa itu kalau pagi jalan-jalan, terus kemudian lari-lari. Kan itu kan bisa ini ya, sambil berjemur juga ya, kan matahari pagi itu bagus gitu. Itu juga bisa mengurangi ini stres yang dialami Mbak Mutia. Iya Londo, kamu tuh coba keluar cari aktivitas, main sama temennya nggak apa-apa. Ibu tuh malah sedih kalau kamu di kamar terus pusing, ibu itu ikut pusing. Tapi aku malu Bu, kadang tetangga-tetangga tuh ngomongin aku kok nggak kerja-kerja gitu Bu. Karena aku merasa kayak di situ kayak beban. Dok, bapak sama ibu itu nggak pernah nganggap kamu beban, Dok. Bapak sama ibu tuh sayang sama kamu, nggak tega bapak sama ibu kalau kamu kerja jauh-jauh ke Jepang. Di sana nggak ada saudaranya, nggak bisa jagain kamu. Kalau memang sampai saat ini kamu belum dapat kerja yang mungkin memang belum rezekinya gitu. Tapi kan aku di Jepang tuh kan jalan-jalan kok, aku pengen kerja. Di sini tuh bantu bapak ibu, kasihan bapak ibu tuh kerja di sawah bertahun-tahun, kan kasihan, aku pengen ngangkat kalian ke Jepang. Ya sudah, Bu, ya sudah. Tetapi bapak ibu juga ada benernya. Memang di Jepang itu jauh. Ya sudah, kamu kan bisa cari kerjaan di sini. Nanti ibu bantu, bapak bantu, gitu loh Bu. Tapi jangan kayak mengurung diri di kamar. Ibu juga bingung maunya kamu gimana gitu loh. Meskipun aku jadi sini aja. Ya, gitu aja ya. Kasihan ibu sama bapak ya, Mbak ya. Oke, saya mengerti perasaannya Mbak Mutia. Ini bisa dilanjut lagi? monggo. Nah, setelah dari aktivitas fisik tadi, kita bisa meningkatkan kembali rasa percaya dirinya Mbak Mutia dengan melakukan ini, membantu pekerjaannya Bapak atau Ibu. Bisa memasak atau ke sawah gitu. Kayak biasanya gitu loh. Biasanya saya kayak dengerin musik itu nggak apa-apa berarti ya. Kayak Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Mutia ini rajin loh Mbak, dulu Mbak rajin sebelum Bantu-bantu ini kita. ngerasa kayak Iya. rajin memasak, menyapu, pokoknya bantu-bantu di rumah lah pokoknya. Sebelumnya itu gara-gara kerja di pabrik itu Mbak, itu pulang malam sampai dimarahin terus ya sama bos kamu ya. Itu jadi mulai wes kayak di stres gitu Mbak. Nah, itu sudah bagus, nih sekarang bisa dilakukan kembali nih. Ya, Mbak Mutia ya. Kemudian bisa ini belajar keterampilan baru. Bisa apa ini belajar menjahit misalnya, atau bisa mulai membaca buku atau hal lain yang mungkin hal baru yang sekiranya nanti bisa disukai Mbak Mutia. Kemudian ini Mbak Mutia bisa ini mencoba usaha kecil di rumah. Iya. Jualan apa atau apa Iya, gitu, selama kemarin. Mbak Mutia belum mendapatkan pekerjaan baru, ini bisa dicoba untuk membuat usaha baru, berjualan apa atau apa itu. Iya, kemarin kan sempat diajak Mbak Anis itu yang bikin risol itu ya. Iya, kamu bisa ini bantu-bantu dulu gitu kan ya. Aku coba. Kemudian yang terakhir ada aktivitas sosial. Tadi kan Mbak Mutia lebih sering mengurung diri di kamar ya. Terus teman-teman yang datang nggak mau nemuin. Nah, bisa dikurangi Mbak Mutia, bisa lebih mencoba untuk terbuka lagi ya, untuk mengobrol dengan keluarganya, mengobrol dengan tetangga, bertemu teman-temannya, seperti itu. Kemudian untuk bapak, ibu, dan nenek, untuk mengatasi masalah dari Mbak Mutia itu bisa ini, dengan menggunakan prinsip dukun ini. Nah, dari permasalahannya Mbak Mutia itu bisa didengarkan terlebih dahulu. Oh, iya. Apa yang diinginkan Mbak Mutia, apa yang dirasakan Mbak Mutia. Kemudian kita ungkapkan empatinya.
seperti saya mengerti perasaannya Mutia, ibu mengerti perasaannya Mutia, bapak mengerti perasaannya Mutia. Jadi bisa divalidasi seperti itu perasaannya Mutia. Kemudian kita lakukan komunikasi terbuka. Jadi kita lakukan diskusi apa maunya Mbak Mutia, apa keinginannya Mbak Mutia, seperti itu. Kemudian kita usahakan solusi bersama. Jadi dari diskusi tadi kita usahakan ada ini kesepakatan solusi yang sekiranya bisa disepakati oleh seluruh anggota keluarga. Jadi tidak hanya bapak yang setuju, tidak hanya ibu yang setuju atau hanya salah satu saja yang setuju, tapi semuanya menyepakati keputusan ini. Kemudian nyatakan dukungan. Tadi kan saya bilang ya kalau misalnya dukungan keluarga itu sangat penting bagi Mutia. Nah jadi kita suarakan kembali, kita lebih ini kan lagi apa? Kita Nyatakan dukungan. kita lebih nyatakan lagi dukungannya kepada Mbak ya, Mutia. disemangati lagi. Iya seperti itu. Kemudian gunakan kata yang positif. Jadi sebaiknya jangan gunakan kata-kata yang menjatuhkan mentalnya Mbak Mutia. Lebih baik kita gunakan kata-kata yang positif agar Mbak Mutia ini kembali semangat, kembali ceria, kembali percaya diri dan tidak mengurung diri di kamar lagi. Berarti memang harus mendengarkan ya, nggak cuma menasehati aja. Seperti itu harus didengarkan. Kemudian kita lakukan komunikasi terbuka, kita lakukan diskusi bagaimana caranya untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Seperti itu. Jadi dukungan keluarga itu penting ya Mbak Ini untuk sangat anak saya penting. ini. Jadi apalagi dengan kondisi Mbak Mutia yang seperti ini, dukungan dari bapak, ibu, dan nenek itu sangat penting sekali. Ya memang kita sebelumnya komunikasinya ini Mbak belum cocok gitu loh Iya. Mbak. Soalnya juga Kita tuh nggak tega gitu loh anak kita pergi ke luar negeri apalagi pengennya perempuan. seperti ini, Iya. tapi anaknya pengennya seperti ini gitu. Juga ya gini Mbak. Iya, kehidupan di sini. Nggak apa-apa. Untuk kedepannya bisa ini ya diselesaikan dengan kepala dingin ya. Iya. Kemudian dilakukan diskusi seperti yang saya jelaskan tadi. Iya. Sebenarnya izin menambahkan dari rekan saya tadi, perilaku atau sikap Mbak Mutia seperti ini karena memang wajar di usia Mbak Mutia ini termasuk usia dewasa awal, usia 24 tahun ya. Nah, di mana usia ini Mbak Mutia sudah tidak bisa dikontrol Bapak Ibu. Jadi kita sebagai keluarga hanya bisa mendukung apa yang diinginkan oleh Mbak Mutia dan juga mengarahkan ke jalan yang lebih baik seperti itu. Proses komunikasinya juga harus secara terbuka. Apalagi di usia Mbak Mutia ini kan usia produktif ya. Jadi pengennya Mbak Mutia itu pengen yang produktif, pengen yang pengen nggak berperan diem-diem aja aja gitu loh, Mbak. seperti itu. Ya jadi ya reaksi yang wajar. Gimana? Ya mungkin nanti kita diskusikan lagi ya Mbak Iya, ya. Mbak. Iya juga kita lebih berikan dukungan yang positif ya sama Mutia. Kita belajar memahami pikiran Iya. kita ya Bu ya. Sangat bagus ya Bapak, Ibu, Nenek. Apakah ada hal yang ingin ditanyakan kembali? Sudah cukup Sudah ya Mbak. cukup. Mungkin sudah cukup. Saya harap dari penjelasan yang saya berikan tadi bisa ini ya membuat kondisi keluarga Bapak Ibu lebih baik lagi ke depannya. Iya, amin amin. Bisa lebih mendukung Mbak Mutia lagi nih, supaya Mbak Mutia nanti lebih kembali percaya diri, kembali ceria, kembali seperti sebelumnya. Iya, baik, Mbak. Berarti sini saya juga berarti agak salah juga ya Bu ya, karena ya tidak mendengarkan kata orang tua. Sudah dong, ibu juga Maaf. ibu juga sama bapak juga tidak sebetulnya benar gitu loh, salah juga. Dia juga Lah ngobrol lagi gitu ya. dia juga minta maaf ya Bu, Pak. Ya, sudah. Selalu pengen banget, karena saya juga pengen banget, tapi jangan nggak apa-apa kalau memang bukan rezekinya. Bapak sama Ibu sama Dede selalu sayang sama Mutia, selalu ada di dekat Mutia. Gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, sesuai dengan informasi yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, mungkin bisa diulang.
Jadi dukungan keluarga bagi anak saya ini penting, Mbak, untuk pemulihan kesehatan mentalnya juga seperti itu. Iya, jadi kayak memang di apa tadi di fase Dewasa awal. ya, Baik. fase dewasa awal itu rentan kayak gini. Jadi kayak Menemukan jati dirinya, jati dirinya. Seharusnya kita mengarahkan, bukan menghakimi. bukan menolak atau yang lainnya. Harusnya kayak memberikan ruang gitu loh buat anak. Anak saya itu. Betul sekali Bapak Ibu. Dari sini saya sudah mengetahui dan terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu. Saya akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Untuk lebih lanjutnya, jika Bapak Ibu kendala, Dia mengalami kendala. bisa datang ke puskesmas terdekat. Oh, Seperti Oh, itu. nggih. Terima kasih, Terima Mbak. kasih, Mbak. Terima kasih. Saya pamit undur diri bersama rekan saya. Nggih. Terima kasih banyak ya, Mbak. Ya, Oh, terima kasih. Terima kasih banyak ya, Mbak. Hati-hati ya, Mbak.